di sini kita ada anak-anak dari 24 dan dimana ini tuh anak-anak magang dari Medinfo nih. Nah mungkin bisa diperkenalkan dulu dari masing-masingnya. Dan mungkin dari sini. Oke, hai semuanya. Perkenalkan nama aku Wiwi Nuraini, biasanya dipanggil Wiwi, dan aku dari angkatan asalnya dari Maluku. Halo, kalau aku Abi Ahmad Akif, biasanya dipanggil Akif. Aku juga dari angkatan 24, asalku dari Jambi. Halo, aku Awaliyata 44 Jatinisa. Aku biasa dipanggil Awal. Aku dari angkatan 24. Aku berasal dari Ponorogo. Ini dari jauh-jauh ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang kayak gimana sih struggle pas kuliah atau kayak culture shock pas kuliah. Nah, mungkin dari Mbak Frida gimana pertanyaannya? Ya, hal yang paling sulit yang kalian rasain selama hidup di Jogja dan sebagai anak rantau itu gimana? Sulit bagi uang. Menurut Mas Akif? Kalau aku sih lebih kayak ini ya, sulit kan aku rantau kan dari Sumatera, terus kita bergaul sama orang-orang Jawa itu kadang sulit itu buat apa yang gimana. Iya, gitu loh. Terus sama kultur struggle sih kayak tadi buat apa namanya bagi uang juga sama Ngatur ya selama ngatur ya. sebulan. Terus mungkin ada beberapa ngikutin pelajaran di kelas itu juga agak sulit ya kalau buat aku. Mungkin itu aja. Kalau aku sih basic ya, kayaknya umum gitu ya. Pertama soal ngatur uang, karena kan selama ini kita diatur mama sama papa ya. Kalau mau kemana-mana tuh biasanya harus kayak gini. Kalau ini tuh bener-bener semuanya tuh diserahin ke kita gitu. Jadi kita yang terserah kamu mau jajan berapa, tapi pokoknya itu harus cukup buat sebulan gitu. Itu bener-bener Ini semuanya gimana kita sendiri gitu. bener-bener itu susah banget. Oh iya, kalau dari pertemanan gitu, pasti ada culture shock-nya kan, pertemanan antara dari SMA ke kuliah. Nah itu gimana? Dari aku? Ya, kalau pertemanan sih, karena mungkin di perkuliahan tuh banyak orang-orang yang gap year, apalagi kan di swasta gitu, banyak orang-orang yang mungkin istirahat beberapa tahun. Jadi aku lebih ke oh ternyata kalau temenan sama orang yang kelahiran 2004 itu beda ya ternyata sama kalian aku gitu. Soalnya ada temanku yang 2004, 2005 dan itu benar-benar beda banget cara ngomongnya juga beda. Itu ya aku dari 2004 deh. Oh iya iya itu juga beda. Kalau aku sih juga sepemikiran sama Wiwin. Kalau ngomong kan banyak tuh di kelas juga ada orang tua lah 2003 bahkan 2003 juga ada gitu kan. Kalau ngobrol sama mereka tuh serasa ngobrol sama sepuh-sepuh gitu, jadi kayak ya kakak sendiri kan. Terus melihat pola pikir mereka juga beda sama kayak anak-anak. Terus kalau suka kadang apa ya, bukan kaget sih bahasanya, kayak kamu misalkan ada orang 2003, 2004, 2005 terus kita ngumpul bareng, mungkin kadang tuh kayak nggak sesuai gitu. Iya. Kadang suka lucu aja ngelihatnya gitu. Parah ya. Nah, kalau yang dari 2004 sendiri gimana tanggapannya? Oke. Kalau aku pribadi lebih mungkin menyesuaikan ya, harus ngomongnya sama anak yang di bawah tuh harus ngomongnya harus pelan. Kadang ada yang bawa ke radio udah menyesuaikan gitu. Ya sama ya, terbeda Iya. ya. Gitu. Terus perasaannya ini gimana nih kalau semenjak di kuliah itu kan kalian kayak seneng atau gimana nih ngatur yang pelajaran-pelajaran sulitnya, itu gimana tuh perasaan sejak kuliah? Manage waktunya gitu. Beda kan pasti. Iya sih, tapi karena aku dari SMA tuh emang suka banget buat ikut sana sini ya, jadi kayak nggak terlalu merasa sulit. Cuman untuk kayak aku kan baru-baru ini kan mau aku tuh beda gitu, jadi kayak aku tuh bener-bener bingung nih ini harus kayak gimana. Tapi untungnya bapakku bener-bener support banget sih, kayak yaudah kalau misalnya emang susah atau apa
istirahat dulu atau enggak tanya ke yang lebih dia ke kamu Pengalaman, gitu, iya. pengalamannya gimana, cara ngatasin kalau misalnya lagi gini-gini itu kayak gimana. Terus kayak nggak terlalu banget gitu, biasa aja. Kalau aku buat struggle di kelas ya jadi ini sih kalau misalnya manage waktu ya, karena ini kan kalau kampus fleksibel banget sih. Iya. Ya kan, fleksibel banget, terus Fleksibel. bisa entah kuliahnya pagi, sore, malam, ya gitu lah. Kalau aku kayak kalau misalkan kosong ya bisa diisi sama hal-hal yang manfaat mungkin, kalau enggak ngelakuin apa urusan rumah tangga gitu, apa nyuci, Rajin ya. kerja. Terus kalau misalkan pas belajar nih, pas belajar aku biasanya deketin orang-orang yang sekiranya ini ngerti, pintar, terus diajak kapan nyari waktu buat apa namanya belajar bareng, kayak gitu. Sama sih. Sama itu gimana? Lebih enak belajar bareng ya, kalau sendiri banyak nangisnya ya. Masih homesick juga. Gitu. Nah, kalau dari kalian nih ada yang ngikutin kepanitiaan kan pastinya, organisasi entah itu di kampus atau di luar. Itu gimana cara apa ya? Kalau misal ada kayak struggle atau cara memanage waktunya antara belajar sama kepanitiaan organisasinya, itu kan sibuk banget tuh pastinya. Itu gimana? Aku biasanya kalau pagi ngampus, nanti misal jam 3 selesai, sore kerjain tugas langsung. Jadi kalau ada tugas langsung aku kerjain. Habis itu malam buat ngerjain yang buat kepanitiaan gitu-gitu. Biar nggak numpuk. Iya, biar nggak numpuk. Kalau aku sama sih, cuman kalau aku jam aktifnya tuh mungkin dari jam 3 ya, jam 3 udah bangun buat ngerjain mungkin tugas atau tugas kepanitiaan. Jam 3 subuh. Wow. Nah kadang tuh tidur cuman 3 jam. Kan kalau ada rapat atau misalkan ada kerjaan, mungkin itu tugas kuliah atau kerjaan ini panitia, ini bisa sampai jam 12 saya tidur dulu lah, nanti jam 3 bangun lagi terus ngerjain sisanya. Habis itu ya tuh on lagi itu sampai habis itu kuliah lagi gitu. Tahajud kan itu? Kalau aku sih lebih ke kayak ngeliat jadwalnya gitu kan. Tapi kebanyakan ya untuk panitia yang aku ikutin selama ini tuh mereka kalau misalnya rapat dan lain-lain itu nggak di jam kuliah gitu loh. Jadi kayak malam kan. Jadi menurutku waktu kuliahku justru lebih banyak luangnya. Kayak aku nggak tahu ya kenapa kayak gitu. Karena kita kuliah sehari cuma 3 matkul, walaupun capek banget ya, tapi itu benar-benar ada jedanya buat kayak kamu istirahat, kamu makan dan lain-lain gitu. Jadi kayak aku ngerasa SMA aku justru yang Lebih berat gitu. jadi kuliah dibawa enjoy banget gitu. Mungkin masih semester 1 ya, nggak tahu sih ya. Nanti semester Yang biasa. berasa masih aman sih kalau sejauh ini. Nah, hal yang paling sulit yang kalian rasakan sejak kuliah apa nih? Yang paling sulit kayak, duh ini kenapa sih kayak tabrakan rapat ya lah, atau PR-nya yang sulit atau apalah gitu, hal yang paling sulit sejak kuliah. Mungkin dari aku dulu yang di tengah, dari pojok-pojok tengah gitu kan. Kalau aku rapat sih itu suka kesel kan kalau misalkan ini ada satu acara jamnya sama, terus sama acara jamnya sama, tabrakan semua, 3 rangkap aja acaranya. Tuh gimana, lebih sibuk. Itu yang paling sulit. Iya paling sulit banget. Sama sih kalau aku, karena ya pintar-pintar kerja rapatnya sih kadang kalau belum lagi nanti dadakan, aduh makin bingung lagi gitu. Aku yang paling sulit pas kuliah itu lebih ke matkulnya sih. Itu sebenarnya statistika itu benar-benar susah banget ya, apalagi praktikumnya yang baru-baru ini tuh harus bikin matkul dan lain-lain, itu benar-benar bikin pusing dan aku baru selesai bikin matkul. Oke, lanjut ya. Gak capek kan? Ini di Jogja kan pasti kalian itu ada culture shock kayak makanan, nggak apa kalau anak rantau. Nah, identik makanan di Jogja kan manis. Itu gimana? Cara menyesuaikan lidahnya sih, lidah awal asal dari tempat kalian masing-masing sama di Jogja itu gimana?
Kalau aku mending masak sendiri sih, lebih hemat juga. Terus bisa menyesuaikan rasanya dengan selera sendiri daripada beli ntar kemanisan, aduh makin gak selera makan dong. Gitu lama kos ya ini. Kalau aku kan orangnya gampang adaptasi ya. Kalau aku sebenarnya makan kalau awal-awal tuh emang agak apa namanya sulit gitu kan, suka-suka ngeluh apa sih manis banget, kalau di Sumatera kan pedes-pedes ya, kadang ada yang asin banget itu makanya. Tapi ya mau gimana lagi kan udah di kota orang ya, nggak bisa kita ubah, ya udah makan aja. Mungkin nanti kan karena tadi aku orang yang gampang adaptasi ya, nanti menyesuaikan dan cepat itu dan langsung ya udah biasa aja di lidah dan enak. Sebenarnya kalau aku sama kayak si Akif, kayak nggak terlalu kayak mempermasalahkan rasa dari si makanan itu. Tapi sejauh aku tinggal di Jogja tuh aku belum kayak coba gudeg kayak gitu-gitu. Jadi dari pertama aku datang ke sini sampai saat ini aku makannya cuma ayam geprek doang sama warteg. Jadi itu rasanya menurutku nggak terlalu beda sama yang ada di Ternate sih, kayak pada umumnya gitu. Kayak nggak beda-beda banget, masih bisa ketelan, masih bisa bikin kenyang, sehat. Nah, ini kan pasti ini udah pada kayak ikut organisasi atau kepanitiaan yang ada di kampus nih. Nah, ini menurut kalian tuh first impression apa gitu loh waktu ikut join kepanitiaan, join organisasi ya, itu first impression kalian itu gimana gitu? Kalau aku first impressionnya seneng ya, karena emang orangnya suka sibuk. Soalnya kalau aku sekalinya nganggur bengong kayak gitu. Sama aku ya harus produktif gitu. Terus kalau pas udah masuk tuh merasa keren gitu, bisa flexing, bisa flexing kan di sosmed sama baca orang-orang yang pengangguran. Parah. Gitu. Aku sih, gimana ya? Senang sih senang, tapi lebih dapat teman baru, kayak ngerasa lebih punya keluarga baru gitu, kenalan baru gitu. Jadi banyak pengalaman yang Iya, dapet gitu ya. benar. Kalau aku sendiri, kalau aku sendiri senang juga. Tapi kayak ada beberapa momen tuh yang semuanya tuh terjadi secara bersamaan. Kayak aku kan PDD di dua kepanitiaan, terus satunya tuh Dansos. Nah, jadi di PDD itu ada momen dimana aku tuh harus ngedit itu secara bersamaan. Yang deadline-nya tuh sama-sama mendekati gitu. Itu benar-benar bikin pusing banget, kayak belum lagi belum lagi direvisi, belum lagi tunggu naik ke ini, ke acara, ke BPH, ya Allah itu benar-benar makan waktu dan lain-lain. Tapi selama masa menunggu itu aku ya itu kalau misalnya ada tugas ya aku kerjain duluan gitu, kayak gitu. Seimbang lah. Berusaha buat enggak ada waktu yang terbuang sia-sia gitu. Nah sekarang udah kan, sekarang tipsnya itu gimana biar tips menyesuaikan dari lingkungan kampus itu gimana biar menyesuaikan? Aku juga ya, lebih ke enjoy aja sama kayak dinamikanya tuh, kayak ya udah jalani aja gitu. Kalau lagi susah ya udah gak apa-apa, terima aja orang ini konsekuensinya kamu masuk ini. Kalau misalnya lagi senang ya dinikmatin aja, karena aku tuh merasa waktu SMA aku tuh ngerasa hal yang sama gitu, kayak susah, sedih, senang. Pas udah lulus aku tuh jadi kangen sama momen-momen itu. Jadi aku tuh kayak mau menikmati ya, kayak meromantisasi kayak gitu waktu-waktu pas aku kuliah gitu. Biar nggak nyesel. Kalau aku lebih pertama ini ya mempelajari situasi dulu ya, kayak harus observasi lah, ngeliat lingkungannya gimana, terus baru setelah dipelajari aku mencoba berbaur. Dari kalian nih tips apa, tips yang mudah untuk menyesuaikan di lingkungan kuliah itu gimana? Tipsnya dari aku sendiri. Aku lebih ke enjoy aja sama kegiatan-kegiatan yang aku jalani. Kayak
dinamikanya tuh kayak gimana tuh ya udah jalanin aja. Kalau lagi susah ya dinikmati, senang juga dinikmati, kayak realize kalau suatu saat nanti tuh aku bakal kangen sama situasi-situasi kayak gini ya. Soalnya waktu SMA aku merasakannya tuh sekarang gitu, kayak ya dulu ya kayak sibuk jadi OSIS apa segala macam, tapi sekarang kok malah kangen lihat adik-adik yang baru masuk jadi OSIS tuh bener-bener seru gitu. Dulu aku pernah ada di posisi itu dan suatu saat nanti juga aku bakal merindukan posisi ini gitu, jadi enjoy sama. Oke. Kalau aku buat tipsnya ini ya, karena aku orang yang gampang beradaptasi ya, jadi pertama bisa mempelajari kondisinya dulu ya, lingkungan sekitar gimana, terus baru pelan-pelan aja adaptasi sama lingkungan. Nah nanti lama enjoy kebiasa gitu. Putih ya. Ya, Kalau aku anaknya suka main banget, jadi kayak aku di tempat baru tuh aku cari searchanku tempat wisata yang viral-viral gitu. Iya, jadi biar cepet ini ya, terus baru deh nanti. Gitu. Nah, terus nih kan tadi udah banyak banget ya kita cerita kayak tentang organisasi, tentang kuliner, tentang gini-gini. Nah, harapan kalian nih kalau misalnya udah lulus dari psikologi dari UAD ini nih, harapan kalian tuh apa sih buat kedepannya? Kan kalian tentang ini ya, belajar tentang kayak kesehatan mental lah gini-gini. Nah, kayak kalian juga belajar di organisasi yang ini itu. Nah, harapan kalian nih setelah Planning lulus, ke depan. iya, planning ke depan apa? Oke, dari aku dulu ya. Plan ke depan aku yang paling utama tuh lulus 3,5 tahun. Itu harapan aku paling. Iya. Habis itu baru lanjut S2 mungkin, baru udah profesi. Insya Allah, amin. kalau aku ya sebenarnya nggak jauh beda sama Awa ya. Tapi paling S2-nya aku bakal ngejar ke luar negeri. Amin. Ngejar ke luar negeri. Terus kalau misalkan belum kesampaian, paling harapannya bisa langsung keterima di Big Four Company. Langsung ini ya. Kalau aku sendiri sebenarnya belum ada plan yang kayak pasti, cuman aku berangan-angan nanti kalau misalnya udah lulus itu aku pengen buat tergabung di Kementerian Keuangan. Itu soalnya itu sebenarnya mimpi aku saat ini gitu, yang kemarin tuh seharusnya aku tuh sekarang di situ, tapi karena ya kita PNS. bukan kedinasan, tapi ya kita cuma berencana gitu kan, ada yang mengaturnya, jadi gak apa, kita harus enjoy sama itu semua, tapi ya tetap kita sebagai manusia itu punya rencana gitu ya, itu rencana aku ya. Selain itu juga mudah beradaptasi nanti sama lingkungan kerja dimanapun itu, semoga dapat kerja yang nyaman, yang oke, yang mantep lah pokoknya kayak gitu. Mbak Fitri ada tambahan apa gitu? Ya, untuk harapan kepada audiens yang saat ini di Gen Z, harapannya itu gimana? Untuk audiens yang mana? Kalau aku harapannya ya kita bisa mendobrak stigma para kaum milenial ya kan. Apa nanti mungkin di dunia perkuliahan atau di dunia kerja kita kan banyak tuh stigma-stigma yang jelek sama Gen Z, apalagi kita punya tujuan Indonesia Emas 2045 ya. Dan harapannya kita bisa membuktikan loh, bisa mewujudin tujuannya Pak Prabowo. Langsung sebenarnya. Jangan sampai yang stigma mereka tuh malah beneran, malah ternyata kita yang seperti itu. Harapannya jangan sampai terjadi. Harapannya ya bukan harapan sih, lebih ke saran gitu. Maksudnya chill aja, jalanin hidup tuh. Kalau yang baru SNBT tahun depan tuh itu masih Gen Z kan? Iya, itu masih. itu kan nanti mungkin kedepannya tuh ada beberapa plan yang nggak sesuai sama harapan. Itu nggak apa-apa, dibawa santuy aja, dibawa enak aja gitu. Karena
sampai kita tuh kayak gini gitu, itu pasti ada alasannya, dan alasannya tuh pasti insya Allah selalu baik gitu. Jadi gak usah depresi, gak usah kayak ya melakukan hal-hal yang gak perlu lah, santai aja, ambil positif aja, enjoy aja, harus enjoy. Kalau aku mungkin lebih ke motivasi ya. Jangan pernah takut untuk memulai sesuatu yang baru. Itu dicatat semua. Serius. Kalau kita nggak memulai, kita nggak akan tahu. Iya. Nah, mungkin cukup sekian podcast yang dapat kami sharing kepada teman-teman nih. Makasih juga kepada Mbak Wiwin, Mas Aki, Mbak Awa yang udah meluangkan waktunya dan juga berbagi sharing kepada teman-teman gitu. Ya mungkin jangan lupa ya guys, di like, subscribe, and